Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bersukacita di dalam masa Advent ini. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Romo Vincentius Prastowo SDB yang akan kita sapa beliau dengan Romo Pras. Ya, mari kita sapa Romo Pras. Bagaimana kabarnya Romo? Baik, terima kasih. Salam sehat untuk semua sahabat Oase Rohani. Iya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Pras. Baik, rekan-rekan dan sahabat Oase, mari kita mengawali acara kita dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah hidup dan panggilan yang telah kami terima sebagai orang-orang yang dibaptis. Pada kesempatan hari ini kami ingin sedikit mendalami firman-Mu yang sungguh kaya dan mendalam. Ajarilah kami yang lemah, rapuh, dan terbatas ini untuk meresapi sabda-Mu yang berdaya guna luar biasa. Kami mohon pendampingan Roh Kudus-Mu agar kami sedikit demi sedikit mendewasakan iman kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Yesaya bab 2 ayat 1 sampai 5. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi basit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem.
Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu menjawab, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Pras. Ya, Romo Pras, pada kesempatan hari ini, permenungan apakah yang Romo ingin sampaikan? Baik, sungguh sangat menarik dan hari yang sungguh kita syukuri karena kita telah memasuki masa Advent yang pertama dan kita dibimbing oleh seorang nabi yang luar biasa, Nabi Yesaya. Dan tulisannya pun juga banyak karena Yesaya ini terdiri dari 3 bagian. Alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana situasi sosial dan latar belakang Yesaya dan bagaimana kehidupan waktu itu. Jadi memang kerajaan Yehuda yang memiliki ibu kota Yerusalem, tempat ladang kenabian Nabi Yesaya ini terjepit di antara ancaman kerajaan Asyur dan Mesir. Dan celakanya Raja Ahaz, ayah dari Hizkia yang nanti meneruskan, itu orang yang berkompromi dengan kerajaan-kerajaan asing yang penjajah itu. Sehingga akibatnya bait Allah menjadi tidak suci lagi. Di sana oleh Ahaz dipasang ilah-ilah yang lain.
Nah, itulah yang kemudian dikritik dan Yesaya memperingatkan Ahaz. Dan lalu kemudian Ahaz dan kerajaan Yehuda menerima hukuman dari Allah. Dan kita tahu zaman Nabi Yesaya ini bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Dan begitulah isi dari Yesaya itu bagian pertama itu dari bab 1 sampai 39 itu pernyataan-pernyataan atau ramalan-ramalan Yesaya tentang keruntuhan, kehancuran, kebobrokan dari kerajaan Yehuda. Tetapi sekaligus juga sedikit penghiburan dan pengharapan jika mau berbalik. Nah, bagian kedua bab 40 dan 55 sampai 55 itu penghiburan. Penghiburan karena memang situasinya sudah berada dalam pembuangan di Babel. Dan bagian terakhir bab 56 sampai 66 itu restorasi ya, membangun kembali kultur budaya kerajaan Yehuda yang kembali setia kepada Yahweh. Tetapi menarik mengikuti apa yang terjadi pada masa Yesaya ketika bangsa Israel di bawah Ahaz berpaling dari Yahweh, menyembah banyak ilah, bekerja sama, berkomplot dengan penjajah, menolak menyembah Allah, menolak mengupayakan keadilan. Allah meninggalkan Yehuda. Allah seperti tidak menolong kembali. Tetapi ketika Raja Hizkia naik tahta, dia mengembalikan semuanya itu, berusaha merestorasi keadaan kerajaan Yehuda. Dan akhirnya Allah memberikan pertolongan, misalnya dengan melindungi dari serangan-serangan kerajaan yang mengancam dari Mesir dan Asyur. Dan kalau kita membaca teks sebenarnya itu seperti ringkasan happy endingnya kerajaan Yehuda. Jika nantinya ketika restorasi terjadi, maka dari Yehuda sendiri akan muncul kebaikan. Di sana orang-orang akan berduyun-duyun menuju Sion, menuju Yerusalem. Dan di sana banyak orang akan menimba ajaran-ajaran kebenaran. Dan itu apa? Itu adalah Taurat Musa, itu adalah kata-kata Yahweh yang ditulis. Kita ingat bagaimana Musa memberikan hukum 10 perintah Allah itu, dan di bait Allah yang berada di Yerusalem itu, semua orang menimba ajaran-ajaran untuk hidup dan untuk kebaikan dari sana. Dan akhirnya Yesaya menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berjalan dalam terang. Nah, terang itu apa? Nah, terang itu adalah norma dan hukum-hukum itu yang bangsa Israel telah terima dari Tuhan sejak Musa, yaitu 10 perintah Allah dan kemudian turunan-turunannya. Nah, kita sebenarnya bisa belajar banyak dari peristiwa bangsa Israel ini, di mana ketika bangsa ini setia, maka Allah terus menyertai perjalanannya. Ketika bangsa Israel mulai memalingkan muka, maka berbagai macam pencobaan, berbagai macam kesialan yang dialami bangsa Israel itu seperti bertubi-tubi, dan akhirnya kan bangsa Israel mengalami berbagai macam pembuangan, dan salah satu pembuangannya adalah pembuangan di Babel. Maka dari bacaan pertama ini inspirasinya adalah setialah kepada Allah, maka Ia akan
menyelamatkanmu. Nah, bagaimana untuk setia itu? Jadi kata kuncinya di bagian terakhir tadi, berjalan dalam terang firman-Nya dan hukum-Nya. Nah, untuk kasus bangsa Israel adalah berjalan dalam hukum-hukum Taurat itu, dan juga norma-norma yang kemudian lahir dari hukum Taurat itu. Nah, itu dari bacaan yang pertama. Iya, baik Romo. Kalau saya melihat ini ya Romo, ya, bacaan Yesaya ini sering ada di dalam masa Advent Romo. Iya. Nah, Romo, bagaimana kita bisa melihat Romo dan apa yang diharapkan dari bacaan Yesaya ini bagi kita dalam masa Advent ini ya Romo ya? Baik. Ya, dalam masa Advent, masa penantian, masa persiapan, bolehlah dikatakan seperti itu, karena kita akan menyambut, merayakan, mendalami lebih jauh peristiwa inkarnasi, peristiwa keselamatan juga bagi kita. Maka dari pengalaman Yesaya dalam rangka menyambut Natal atau menyambut peristiwa inkarnasi ini, Yesaya jelas-jelas mengatakan kepada kita untuk kembali setia kepada Allah. Karena bisa jadi hidup kita selama ini memang seolah-olah mengikuti Kristus, tetapi sungguhkah kita berjalan dalam terangnya, di dalam hukum dan firman-Nya? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh membatinkan apa yang disabdakan oleh Tuhan? Kita jangan-jangan sudah melalaikan firman Tuhan bertahun-tahun. Kita jangan-jangan dalam masa Advent biasanya ada rekoleksi dan pengakuan dosa. Apakah kita sudah membangun niat untuk menerima sakramen tobat, syukur-syukur mengikuti rekoleksi yang diselenggarakan oleh baik wilayah maupun paroki. Nah, itu adalah semacam seruan Yesaya pada zaman sekarang untuk mari berbalik untuk menjadi setia, berjalan dalam terangnya, dalam firman-Nya, diawali dengan pertobatan dan restorasi pribadi kita masing-masing. Nah, bagi saya itu yang paling tepat, di mana Yesaya memberi pesan kepada kita untuk menyiapkan batin kita secara rohani untuk menerima sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, supaya kita kemudian berjalan dalam terang firman-Nya. Iya. Nah, Romo, kalau misalnya kita memang sudah berjalan dalam terangnya gitu Romo, tapi kita memang harus baiknya terus merefleksikan diri ya Romo ya. Iya, ya memang berjalan dalam hukum Tuhan, dalam firman-Nya, itu bukan musiman istilahnya ya. Oh, ketika Advent atau ketika masa Prapaskah, nah itu baru kemudian relevan. Tapi sebenarnya restorasi diri, berjalan dalam firman dan hukum Tuhan itu sebenarnya adalah seperti panggilan setiap hari di dalam hidup kita. Saya sangat mengapresiasi umat atau siapa saja yang bisa mengikuti misa harian atau juga secara rutin mendengarkan renungan-renungan, refleksi-refleksi yang bersumber dari kitab suci atau bahkan Lexio Divina secara online. Itu seperti menjaga bara, menjaga api semangat untuk tetap setia dan tetap
di dalam gelombang yang sama istilahnya ya. Nah, dengan setiap hari mengikuti mendengarkan firman Tuhan itu. Nah, itu salah satu contoh yang konkret. Nah, tentu saja tidak berhenti di situ. Karena nanti di bacaan Injil kita diundang supaya pertobatan kita, restorasi diri kita harus berbuah, harus memiliki dampak sosial. Sehingga tidak hanya mengubah diri, tetapi juga berdampak sosial dan bisa dirasakan oleh orang lain, membawa orang lain kepada pertobatan juga. Nah, ini yang menarik. Iya, Romo. Lalu bagaimana kalau misalnya masih belum bisa gitu ya, Romo ya? Terus bagaimana nantinya? Apakah kan di sini kan diceritakan bahwa Tuhan akan menjadi hakim dan menjadi wasit ya, Romo ya. Jadi nanti kira-kira bagaimana ya gitu? Ya, baik. Kita sudah tidak hidup pada zaman Yesaya, Daud, atau Salomo. Jadi Sion yang adalah gambaran Yerusalem, tempat di mana ada bait Allah, dan di situ sumber ajaran-ajaran ditimba, tidak ada lagi. Tapi kita memiliki firman Tuhan yang bisa kita baca secara personal, atau setiap kali kita mengikuti ibadat atau ekaristi kita dengar. Nah, menarik tadi dia itu menjadi wasit, nah menjadi hakim ya. Jadi dua ini memang. Kalau wasit kan supaya dalam sebuah pertandingan itu pertandingan berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan, fair play, tidak ada kepalsuan, tidak ada trik-trik, tidak ada kecurangan-kecurangan. Lalu hakim juga memiliki tugas yang khusus, dia seperti menentukan mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik. Jadi seperti firman Allah itu ketika kita batinkan, dia menjadi senjata di dalam hati kita, senjata moral untuk menentukan, untuk mengarahkan sikap hidup kita sehari-hari. Mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan itu sangat nyata sekali kita rasakan ketika kita misalnya dihadapkan pada pilihan-pilihan moral setiap hari ya, mau menolong atau tidak, ini ada benda di atas meja yang bukan kepunyaannya, ini saya ambil atau tidak. Jadi, nah itulah. Jadi, nah di situ firman Allah, nah, dikatakan, boleh kita katakan suara hati, firman Allah seperti membantu kita untuk mengarahkan, oh jangan mencuri, oh jangan membunuh, nah, tolonglah dia, dan seterusnya. Nah, ini sangat konkret. Jadi firman Tuhan itu yang sudah kita batinkan itu betul-betul menjadi hakim dan wasit. Nah ini tadi memang maksudnya ia akan menjadi hakim dan wasit. Ia itu siapa? Nah firman Allah itu sendiri. Iya, baik Romo. Jadi bukannya kita ya yang menjadi hakim atau wasit, tapi kita belajar melalui firman Allah dan melihat ada tanda-tanda atau hal-hal yang harus kita hindari dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Baik ya, Romo. Memang, ya. Iya, gimana Romo? Iya, saya menambahkan sedikit. Nah, tadi memang suara hati memang bisa dikatakan suara Tuhan. Ya. Bisa juga salah, karena memang banyak faktor. Tetapi kalau sebagai pribadi kita dekat selalu dengan firman Tuhan, nah itu membantu suara hati untuk lebih tajam lagi,
untuk lebih tangguh lagi untuk memilih yang baik. Berbeda dibandingkan dengan orang yang memang suara hati itu ada, tetapi tidak pernah mungkin mengikuti pendalaman iman, pendalaman rohani, tidak merenungkan sabda Tuhan. Nah, itu suara hati bisa lambat laun tumpul dan tidak bekerja secara semestinya dan tidak bisa. Fungsi sebagai hakim dan wasit tadi ya akhirnya tidak ada. Nah, itu saja yang ingin saya tambahkan. Iya, baik Romo. Jadi walaupun kita itu agak melenceng sedikit, tapi kalau kita dalam terang Tuhan, pasti suara hati mengingatkan bahwa oh tadi kita salah ininya gitu. Lalu kita menyadari dan bisa memperbaikinya, gimana begitu ya Romo ya? Betul. Iya. Baik Romo, kita akhiri dulu ya sesi pertama ini ya Romo ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Vincentius Prastowo SBB dan saya Angela Putri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo, di sesi kedua ini, Romo, permenungan apa yang Romo ingin? Terima kasih atas waktunya. Nah, kita dalam bacaan Injil, kita bertemu dengan episode di mana Yesus baru saja selesai mengajar tentang sabda bahagia dan pengajaran-pengajaran yang lainnya di atas bukit. Nah, jadi mungkin ini capek sekali nih Yesus. Kalau saya catat, dia mengajarkan 9 hal. Nah, ucapan sabda bahagia, garam dan terang, hukum Taurat sendiri, harta, kekhawatiran, hal menghakimi, doa, kekudusan, dan yang terakhir, 2 macam dasar. Dan kita boleh menghubungkan dengan Yesaya dalam bacaan pertama tadi, berjalan dalam terang. Nah, sang terang itu dalam perjanjian baru kita sudah pasti tahu bahwa Yesus itulah sang terang. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya kan? Maka sang terang kini hadir dan mengajarkan banyak hal. Karena apa yang ia ajarkan ini menjadi tuntunan dan apa yang harus diikuti oleh kita semua agar kita memperoleh hidup itu tadi. Nah, menarik. Kemudian ketika turun dari bukit selesai mengajar, dia mulai menyembuhkan di sana-sini dan membuat mukjizat. Mukjizat yang pertama kita duga orang kusta itu adalah orang Yahudi. Karena setelah sembuh disuruh menghadap imam-imam kepala supaya istilahnya kesembuhannya itu disahkan. Kan pada waktu itu legitimasi kesembuhan itu di tangan para imam. Nah, yang kedua adalah menarik, yang disembuhkan bukan orang Yahudi, tetapi bangsa lain, Romawi, hamba seorang perwira Romawi, ya. Dan yang pertama-tama jelas
Yang membuat kita kagum adalah keberanian. Dia bukan orang Yahudi, tapi meminta kepada orang Yahudi. Padahal sebenarnya juga buat apa meminta kepada orang Yahudi? Orang Romawi pada zaman itu merasa lebih tinggi daripada orang Yahudi. Nah, tetapi luar biasa dan lebih-lebih yang keluar dari mulut perwira ini yang memiliki prajurit yang banyak, kurang lebih 100 ini. Nah, dia mengatakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Nah, orang Romawi menyebut orang Yahudi Tuan. Nah, aneh itu, keanehan-keanehan yang terjadi. Dan kita tahu bahwa formula ini kita ucapkan setiap kali sebelum komuni ya, kita mengucapkan formula ini. Tuhan, saya tidak layak Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari, Yesus sendiri mengakui dengan mengakui iman si perwira ini. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi kerendahan hati, memposisikan dirinya sebagai hamba, nah itulah yang luar biasa. Padahal dia adalah orang Romawi yang waktu itu adalah bangsa penjajah orang Palestina. Jadi memang kita menduga sudah ada iman, kepercayaan orang Romawi ini akan Yesus ya, sebagai guru, penyembuh, dan pembuat mukjizat. Dan akhirnya Yesus berkata lagi, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Apa yang dia percaya? Bahwa hambanya akan disembuhkan. Tetapi anehnya, tanpa Yesus pergi menyentuh si hamba tadi. Dan diceritakan hambanya sembuh seketika itu juga. Ketika Yesus selesai mengatakan, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Bagi kita tidak meragukan Yesus. Nah, tapi dari percakapan tadi antara perwira Romawi dan Yesus menggambarkan dialog iman yang sebenarnya sudah intens. Tidak sesingkat itu. Ada semacam Yesus ingin menguji iman perwira itu, apa yang dia mau. Dan dia menemukan ternyata bahwa iman si perwira ini tidak ia temukan di antara orang-orang Israel. Dan lebih spesial lagi, dia tidak minta kesembuhan untuk dirinya sendiri. Dia minta supaya hambanya yang disembuhkan. Lalu detail yang selanjutnya adalah bagaimana si perwira ini menempatkan diri di hadapan Yesus. Orang Yahudi, posisi bangsa yang dijajah oleh orang Romawi, tetapi orang Romawi itu malah sebaliknya merasa diri tidak pantas di hadapan Yesus, menyebut Yesus dengan Tuan. Nanti dicek itu Tuan itu dengan huruf T kapital itu, dan merasa sebagai bawahan. Nah, itulah yang kemudian kita menduga mengetuk dengan keras belas kasih Allah. Dan sekali lagi tadi yang diminta kesembuhannya adalah bukan dirinya tetapi hambanya. Begitulah menurut saya salah satu sikap beriman yang patut kita teladani. Sikap beriman yang benar. Yang pertama tadi seperti si perwira Romawi tadi, merasa kecil dan tidak pantas di hadapan Allah. Tetapi sekaligus menempatkan Allah atau Yesus sebagai satu-satunya andalan hidupnya. Dia percaya dengan sepenuhnya
bahwa hambanya itu hanya bisa disembuhkan oleh Yesus. Maka sahabat-sahabat kuasa rohani yang terkasih, sebenarnya apa yang dapat kita petik dari bacaan yang pertama dan kedua ini? Yang pertama, dalam rangka kita memulai masa Advent ini, kita diajak untuk kembali menjadi setia. Jangan menutup hati, membangun niat. Sebaliknya, untuk merestorasi diri. Sehingga ketika merayakan peristiwa inkarnasi, kelahiran Yesus Kristus, tidak hanya peristiwa Yesus yang kita rayakan, yang lahir itu, tapi hidup kita juga dilahirkan kembali. Lalu, terus membangun iman yang kuat. Iman harus tumbuh dan berkembang. Memang terkadang iman itu terdistorsi atau terganggu, mungkin karena kekecewaan, dan bisa juga karena memang Tuhan sedang menguji, atau bisa jadi kita lalai. Iman itu kan seperti benih, biji yang terus disemai dan ditumbuh kembangkan. Nah, kita harus ingat itu. Lalu yang terakhir, terlibat dan berbuah. Atau dengan kata lain, iman kita harus memiliki dampak sosial. Iman si perwira menyembuhkan sakit hambanya. Maka semoga saja iman kita juga diharapkan tidak hanya menyembuhkan diri kita, tetapi juga menyembuhkan orang lain. Maka ini hal-hal atau 3 poin yang mungkin bisa kita jadikan renungan, kita jadikan bahan refleksi dalam minggu pertama memasuki masa Advent ini. Iya, baik Romo. Memang sangat menarik ya, Mo ya. Nah, Romo, kalau misalnya ini yang menariknya di sini, iman ini tidak hanya untuk diri kita sendiri ya, tapi dia untuk hambanya. Nah, kalau ini aplikasinya gimana ya Romo kalau dalam kehidupan sehari-hari? Ada contoh realnya nggak Romo? Iya, yang namanya Tuhan itu kan bekerja lewat berbagai macam cara. Tetapi yang paling konkret adalah misalnya banyak orang itu mendoakan orang sakit, menyerahkan intensi misa, khususnya yang meminta kesembuhan ini, memohon mendoakan saudaranya yang sedang akan menjalani kemo. Nah, itu konkret sekali. Mungkin yang bersangkutan tidak sadar, atau kadang-kadang kita menemukan yang kita doakan itu adalah saudara, teman kita yang mungkin Muslim, Buddha, atau Hindu. Nah, di situ tidak apa-apa kita doakan. Nah, itu contoh konkret bahwa iman kita itu tidak untuk diri kita, tetapi iman kita pun juga untuk kepentingan saudara-saudari kita yang membutuhkan. Ya, Tuhan kan menyelamatkan semua. Dan kemudian keselamatan itu berawal dari iman kita, doa-doa umat beriman yang sedang berkumpul dalam ibadah atau misa itu. Itu salah satu contoh konkret. Iya, Romo. Jadinya kita juga lebih baik kita mendoakan orang yang mungkin sedang kesulitan juga ya, Romo ya. Iya. Sedang ada masalah gitu ya. Iya, itu memang menjadi seperti kekayaan rohani di dalam tradisi iman Katolik. Bahkan kita harus memupuk kepekaan itu, kepekaan terhadap tidak hanya diri sendiri ya, memang diri sendiri sedang sulit kadang-kadang, tetapi
Nah, kalau boleh menyinggung sedikit Bunda Maria, kan Bunda Maria pun juga di tengah kesibukannya tetap peduli terhadap kesulitan orang lain. Misalnya peristiwa perkawinan di Kana sebagai contoh. Nah, model-model seperti itu. Jadi kita diajak juga untuk mengasah kepekaan sosial kita. Itu. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akhiri acara kita dan kita tutup dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo Pras. Baik, teman-teman Oase Rohani, mari kita mengakhiri acara kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih di dalam waktu yang ada, kami boleh bersama-sama mendalami sabda-Mu. Kami menyadari bahwa kami terbatas dalam mengerti dan memahami sabda-Mu yang begitu dalam dan luas. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar semakin mengerti. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, saudara-saudari sekalian, dalam segenap karya dan pelayanan, keluarga, komunitas selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Pras atas perbincangannya. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Vincentius Prastowo SBB dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.